Kejang turun Kevin katanya. Aduh, Mister TV ketakutan. Ya, si Jordan semalam dia nggak sanggup, dia kabur. Aduh, dia tahu lah pengalaman dengan si Jordan. Udah naiklah kau sini Kevin, nggak usah apa. Framing kau di bawah, nggak usah. Tapping-tapping kayak gitu, naik aja. Mau dijelasin dipotong-potong. Lu lama ngejelasinnya, Nabi Musa ditanya Nabi bukan juga, lu lama Kevin. Enggak, biar terbuka juga. Jadi orang Yahudi ini semalam sudah diungkapkan tentang dia juga berdoa tentang Nabi Muhammad. Nah, Muhammadin katanya di dalam kitab mereka ya ada tertulis nama Muhammadin. Ya ada di Kejadian 16:5. Jadi orang ini, kitab yang mereka ini kan udah dihapus, dikurangin, ditambahin, nah gitu. Nah, semua orang menambah-nambahin. Bahkan kata Tuhan aja menjadi Tuhan. Kata Tuhan ditambahin huruf H. Awalnya itu dari Rabi, Pak. Iya. Rabi, guru, tuan, Tuhan, gitu kan? Iya. Aduh, Yohanes 13:13 itu. Aduh. Udah nggak ada artinya si Jordan kemarin kalau nggak ada dia. Yosua itu sejak kapan jadi nabi mereka? Mereka tuh nggak ada nabi, jelas mereka tuh raja, bukan nabi. Nabi itu kan diistilah dalam Al-Quran. Makanya orang Yahudi, orang bangsa Israel itu tidak ada mengenal nabi, mereka tuh raja. King Solomon, King David, raja semua mereka tuh. Makanya sejak kapan Noten punya nabi? Otak dodong. Kau bilang aja lah, memang takutnya kau Kevin. Iya, takut itu salah ngomong kayaknya langsung turun benda. Oke. Henry naik yuk Henry. Saya pengen tahu apa arti nabi dalam versi Kristen. Nabi itu apa? Rasul itu apa? Raja itu apa? Silakan yang Kristen, kalau punya ilmu silakan naik. Membantai itu pakai ilmu ya, jangan pakai asumsi aja, asumsi ngawur. Silakan. Dulu ya, aku mau sholat bentar. Iya Bang, iya. Ya kalau di Bible itu istilah Nabi dan Rasul itu ambil dari Al-Quran ya, Petra ya? Aduh, ini Petra 100 kali ketemu. Iya Petra. Nabi dan Rasul di Bible itu dari mana itu dapatnya Petra? Halo. Apa kabar? Iya Petra. Nabi dan Ya. Rasul itu di Bible itu dari mana itu aslinya? Ya, dari dulu kan kayak kalian baru anak kemarin sore kan? Oh iya ya, dari dulu-dulunya. Dari mana itu? Maksudnya anak kemarin sore, Petra, lu mau apa datang-datang ke sini, Petra? Iya nggak apa-apa. Ini kan baru anak kemarin sore, habis kianom. Oh iya ya. Makanya si Allah itu bertumpah demi matahari, demi Oh iya ya.
Iya, Kalau Tuhan kau Tuhanmu itu gunung batu juga ya. kalau Tuhanmu mati di apa terkutuk itu, Tukang waduh ngehujat kabur. itu. Udah turun Bang Carok. Ya, Ya memang Udah kau, turun dia. memang kau pekima kau baru memang gunung Petra. batu ini Petra. Pekima kau memang Udah Petra. turun dia. Baru gunung Kabur batu dia. nih. Nah gitu aja mereka. Udah turun dia. Udah kau Nah, ini kau Itu sekarang diturunin kah? iya kau sekarang Nggak ada, lanjut nggak ada. Henry. Diturunin Henry kah? Samuel. Aku moderator. Nggak, Kau naik Henry. Oh, iya iya. 395 kau naik sini. Kau jangan alasan pakai Melati nomor apa, ada kau. apa ya? Masalah apa ya? Ini Kak Melati nomor ada masalah apa ya sama saya ya? Ya suruh naik aja jam. Kamu masih anak baru naik komal, jadi belum sadar gimana etika bicara dalam diskusi. Oh gitu, Kak Melati. Ajarin saya dong naik sini. Iya. Ajarin saya etika, cepet, silakan. Kok kayaknya nggak senang gitu ya? Ya kalau nggak senang nggak usah dengerin. Iya. Silakan naik. Jambak aja congornya itu. Dia katanya Islam. Ah, berisik katanya. Nah itu, naik dong, naik. Ajarin saya etika. Gimana cara ngomong sama Oten yang menghujat? Gimana caranya? Ayo, silakan. Mana si Petra? Apakah Mas? Jangan begitu Mas, gitu ya. Naik lagi kok Petra. Oh muncul Mas jangan berdua dengan ngujat-ngujat aja begitu Mas. Saya nggak senang apa begitu. Ayo naik, ajarin saya etika ngomong sama Oten penghujat. Silakan Mbak. Petra, Si paling muslim. Petra naik kok Petra. Mbak Melati. Yang paling muslim, si paling muslim, ayo dong naik. Bagaimana caranya? Ngomong sama Oten yang menghujat. Silakan Monggo. naik. Naik. Kau motong-motong orang bicara. Iya harus dipotong kan orang yang menghujat gitu, oke? Iya. Bukan disayang-sayang Mbak. Ya silakan naik, bawa ilmu. Jangan asumsi. Sesuai dengan Amsal 35 gitu. Relek lah. Gak tahu aku. Serah kalian lah. Gak urusan aku. Eh, Itu melatih nomor sama itu yang ada itu. Apa namanya? Gambar panda gitu. Serah kalian lah mau suka apa enggak. Gak urusanku. Ayo silakan naik. Yang Kristen, yang non Muslim, yang Hindu, Buddha, silakan. Yang ateis, silakan naik. Ateis jangan bang. Oh gitu ya, iya iya. Ya kita mau lintas agama, kayaknya gak punya Tuhan bang, dia masih nyari Tuhan. Iya. Nanti saya teringat masa lalu saya lagi nanti. Enggak, supaya sama. Dia sama aku. Ateis. Oke Karena boleh. aku juga. Silakan mau menginjil. Karena aku juga tidak ada Tuhan. Oh iya saya. Iya. Iya. Oh Bang penginjil ateis juga ya Bang? Tidak ada Tuhan saya. Iya tidak ada Tuhan kami. Terus? Selain Allah? Iya. Bang Caro gimana tadi? Rungkat ya? Iya mungkin hostnya kecapean mulai semalam. Iya. Subuh ya? Iya. Berarti tadi aku jagain orang tidur. Emang Nggak apa-apa bang, kita jagain apa? Bang Caro juga tidur kan? Iya, yang sehabis subuhnya aku masih melek kan, agak terang, agak seliut-seliut tidur. Aku tidur jam 4:30. Bangun jam 6. Iya. Ya nggak ada sih, nggak ada yang naik dari
non muslim gitu kan. Semalam aku pakai akun ini ngumpul di Ya ada ya typing saudara-saudaraku ini kita yang baca-baca Sulsel, ada yang kan? berani naik gitu. Sulawesi Selatan. Aku pakai Iya. akun ini naik di API Sulsel. Aku lagi ngobrol sama teman ya saudara sama muslim. Tiba-tiba Gurunda Zuma naik. Aku kaget. Iya, semalam itu udah aku nyimak itu udah cerah lah harapan selama ini kita kan. Siapa Iya, sebenarnya penghujat-penghujat itu. Bisa Iya. tidur nyenyak kita. Tapi mereka tidak bisa tidur nyenyak gitu kan. Aku mau lari ke luar negeri pun nggak bisa gitu kan. Nggak bisa lepas kalian dari Indonesia ini, ya kan? Nggak bisa lepas kalian penghujat-penghujat dari Indonesia ini. Itu aja, kalian kira api itu ecek-ecek apa? Oh, kalau ada hukum internasional bagus tuh. Iya, Yang mau lari kemana? itu beneran itu. Iya. Iya, Oh, sudah diangkut. iya, Bentar, santai-santai. Bahasa istilah di Komal apa? Slow. iya, Oh, berarti udah diketahui aja identitasnya gitu ya, tinggal Iya. masih dipantau-pantau gitu ya. Iya. iya. Makin banyak yang mereka Alamatnya. bikin ulah. Itu Bang Rumahnya. tadi pagi. Ya lanjut silakan. Namanya, ya Bang Penginjil ya, namanya, mukanya udah Si kelihatan semua. Victory Aldo apa namanya ya? Alda. Neng Alda. Alda. Neng, iya, Neng Alda. Oh, Neng Alda, Victory Alda, apa ya? S apa ya belakangnya banyak panjang juga tuh. Setiawan. Iya. Panggil Neng Alda aja, Neng. Panggil Neng Alda. Lihat, Guru Kiamat di matematika Bandung, padahal guru bagus loh guru matematika. matematika. Iya, nanti besok. Pada bagus ini loh. sore mau saya ke sana, mau ke rumahnya, mau silaturahmi. Ya nanti saya videoin waktu masuk karungnya ya. Siap. Masukkan. tolonglah Bang, aku minta maaf Bang. Nah, istriku Bang, katanya. Ya ampun. Iya. Dia lupa Sama kalau yang penghujat, tadi itu. ya kan? Iya. Diceritain. Tolonglah Bang, Nangis di jangan polsek. tangkap saya Bang, gitu kan. Tentu nangis di polsek tuh. Bang, saya belum Anak makan, istrinya Bang. datang. Ya Allah. Oh, udah berkeluarga dia. Ada, maksudnya Ya, ada salah ini satu penghujat yang ditangkap. Oh, Sampai iya, nangis-nangis. Anak istrinya datang tuh. Nah, ada yang satu lagi bocil. Aku tangkap. Sampai nangis. Iya Bang, aku enggak lagi Bang. Tapi aku disuruh sama Ki Amit-Amit itu. Loh kok mau? Iya Bang, saya hanya disuruh. Mau lakuin ini lagi enggak? Enggak Bang. Sampai nangis dia. Si bocil ya. Iya. Iya, rata-rata Udah hapus ya akun kamu. umur inilah Bang. Rata-rata umur 20 tahun ke ini anak-anak nih. Iya. Anak-anak kurang pantauan orang tua. Kalau aku Kayaknya lihat anak-anak ini Bang yang suka bacot kan anak-anak gini ya, game apa? FF Mobile Legend. Iya, anak-anak gamer gitu. Berani-berani kan? Anak-anak Berani-berani FF. omongannya. Aku bilang mereka ini kalau geng Yusuf ini adalah bocil-bocil FF ya. Iya. Kemarin ada yang nunjukin foto siapa? Kaskado. Siapa? Yang di Manado itu Kaskado ya? Siapa ya? namanya itu? Si Glenn. Kecil juga loh, 20-an. Iya, Kaskado tuh si Glenn. Ada Kaskado, Oh, si ada Glenn. Brad Pitt. Iya, ada yang nunjukkan siapa ya? Enggak, bukan Tommy. Umi Michan Brad Pitt atau juga siapa kemarin nunjukkan fotonya itu? Apa siapa gitu? Oh, apa Bang Sing?
Lupa aku siapa yang nunjukkan itu fotonya. Ditunjukkan foto yang lagi merokok berasap-asap, langsung kena peringatan live-nya. Memang lah. Cuman foto doang bisa bikin peringatan apa live-nya. Iya sengaja Intinya mereka. nggak Itulah bisa kurang tahu. tidur. Intinya mereka nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa tidur nyenyak. Itu tadi pagi ada yang itu loh, aku lewat di berandaku, bukan aku masuk ya, bukan aku masuk ke roomnya. Siapa? Misteri Al Hayat, perempuan itu. Oh, Misteri Al Hayat yang tadi fotonya aku itu, foto aku jadikan itu, foto di Sofiatul. barusan itu. Oh, Sofiatul itu dia menghujat menyamakan Hajar Aswad dengan siapa? Lingga. Duh, mak dalam hatiku berani kali nih perempuan pakai jilbab lagi. Iya, dari dulu Sofiatul itu trendingnya ya. Dia itu kan mengaku murtadin. Itu si Sob Belatung itu dia tuh mengaku murtadin tuh. Nah, ketika mereka katanya kita itu mencuri Ka'bah dengan batu Ka'bahnya Hajar umat Aswad Hindu itu dari umat Hindu. Nah, sebenarnya sedikit dulu ya. Sebenarnya mereka tuh tidak menyadari apa maksud saya tidak menyadari. Agama yang mereka anut itu jelas bukan satu agama, tetapi organisasi. Organisasi yang dipisahkan dari Katolik. Kalau sebenarnya Kristen itu yang sesungguhnya itu adalah Nasrani. Sebenarnya Kristen itu memang berasal dari Nasrani, memang betul berasal dari situ. Tetapi ketika Yesus sudah terangkat, nah di situ kan sempat terjadinya zaman Fatroh, tidak ada lagi utusan atau nabi kan. Nah di situ mereka sudah mulai berpencar. Yang dari Nasrani asli ini, yang menganut agama Nasrani ini, yang mengimani kitab Injil, yang mempercayai Yesus itu adalah utusan. Sebenarnya Nasrani ini agamanya sama dengan seperti Yahudi dengan Islam, samawi gitu. Tapi karena sudah tidak ada lagi Yesus atau Yeshua HaMasyiah ya, mereka berpencar. Pada waktu itu Yahudi kan dijajah oleh tentara Romawi. Nah sebagian ada yang memang sudah dibawa atau mereka ikut juga ke Romawi sana, ke Roma. Nah disitulah mereka mengikuti agama yang dibuat oleh orang Romawi, yaitu Katolik, konsilinya. Dari situ asal muasalnya. Sebenarnya makanya kalau ditanya Kristen itu emangnya sama dengan Nasrani? Sebenarnya sama, sebenarnya. Tetapi Kristen ini bukan berarti dia bersamaan dengan Nasrani, tidak. Tetapi dia pecahan dari orang-orang Nasrani yang sudah tidak mempercayai Yesus itu adalah utusan. Seperti itu sejarahnya. Orang Nasrani itu memang itu memang agama yang memang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Betul itu. Mereka mengimani kitab Injil. Nah, terus Kristen ini apa? Kristen ini perpecahan dari Nasrani ini. Karena pada waktu itu zaman Fatroh ya, tidak ada lagi nabi yang berikutnya turun pada waktu itu. Di situ mereka tuh luntang-lantun. Karena pada waktu itu orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi, tetapi memang bangsa Romawi akhirnya memenangkan juga. Makanya pada waktu itu mereka orang Yahudi mengadakan seperti hari Hanukah itu pentahbisan bait suci. Pentahbisan bait suci yang ketika pada waktu dijajah oleh tentara Romawi, nah itu bait sucinya itu dalam keadaan najis. Karena di situ sering dibuat darah-darah babi B2 atau apa. Nah, Hanukah inilah dirayakan pada bulan Desember. Yang salah diartikan oleh orang Katolik. Mereka kira orang Yahudi juga mengakui bahwa Yesus itu lahir tanggal
lahir pada bulan Desember. Seperti itu. Nah, mereka juga tidak sadari ini, si Sob Belatung ini setelah pisah Nasaroh, tidak ada lagi, sudah minim ya yang menganut agama Nasrani ini. Akhirnya banyak yang lari ke Roma. Disitulah dibentuknya agama sebenarnya organisasi, yaitu Kristen Katolik. Nah, dan dijadikan agama. Nah, di sini mereka bingung siapa Tuhan mereka. Mereka bingung siapa Tuhan mereka. Nah, akhirnya ada beberapa yang dulu memang mengimani agama Nasrani itu menceritakan bagaimana Yesus. Jadi seperti kayak kita Muslim yang mengimani bahwa yang satu-satunya wajib disembah itu adalah Allah, ketika dia murtad masuk Kristen, baru mereka bercerita bahwa Allah tuh begini. Padahal Kristen ada Tuhannya. Belum ada Tuhannya Kristen ini loh. Nah, kenapa bisa muncul Yesus, tokoh Bunda Maria, tokoh Yusuf, tokoh murid-murid Yesus semua ini yang diceritakan menurut original Bible, yaitu Yunani. Nah, ini yang menjadi sebenarnya yang menjadi ambigu atau polemiknya. Itu yang tidak dipikirkan mereka. Kenapa sejarah Yesus yang menceritakan itu orang Yunani berbahasa Yunani? Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya cerita Yesus ini mereka nggak tahu. Sosok Yesus saja mereka nggak tahu. Makanya mereka mengklaim Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, lahirnya di Palungan. Terus Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Apalagi perkataan Yesus itu. Semua perkataan Yesus itu menceritakan bagaimana sosok Dewa Matahari yang lahir tanggal 25 Desember. Dewa Matahari yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah dewa yang lahir dari seorang perawan. Ibunya juga perawan. Dia dilahirkan, dia disanjung-sanjung menjadi Tuhan, terus dia mati, bangkit. Nah, ini ceritanya sama. Cerita Dewa Zeus. Nah, itu ceritanya sama. Jadi sosok Yesus ini tahu dari mana mereka? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Sudah dibilang agama Nasrani ini memang itulah agama yang diturunkan kepadanya itu adalah Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Nah, ketika Nabi Isa sudah tidak ada, ya di sini mulai kabur. Sebagian masih ada yang mengimani, nah sebagian lari. Yang sebagian lagi tuh nyeleweng, nyerong. Nah, disitulah mereka menceritakan, Nabi kami dulu itu Nabi Isa begini-begini. Ceritalah turun temurun. Akhirnya seperti itu. Makanya Yesus itu mengenal Kristen? Tidak. Jelas dia tuh Nasrani. Begitu loh. Nasrani itu kan berasal dari Nasaroh. Itu sebenarnya sejarahnya. Jadi kalau ada yang emang Nasrani dengan Kristen itu sama, sebenarnya sama, pecahan dari itu. Cuman orang Kristen itu sudah membentuk organisasi dan menjadikan itu sebuah agama. Bingung mereka, Tuhannya siapa ini? Siapa nabinya? Makanya Kristen nggak ada nabi, nggak kenal itu nabi tuh. Jangan Rasul ya, nabi aja nggak tahu gitu loh. Si Paulus diangkat menjadi Rasul. Nah, ini bingungnya. Yang berhak mengangkat seorang nabi ataupun rasul itu adalah Allah pencipta. Gitu. Terus tiba-tiba Paulus menjadi rasul, ini kan gabrol ini betul ya. 1500 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan tentang si Paulus ini di dalam Yeremia 14:14. Ya, firman Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak berfirman kepada mereka, dan tidak pula mengangkat mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong.
tipu rekaan hatinya sendiri. Ini di dalam Yeremia. Jadi di antara para nabi ini yang mengaku, para rasul-rasul dan nabi ini yang mengaku mendapat pengelihan, si Paulus. Hanya si Paulus yang di Kisah Para Rasul 9 nomor 1 sampai 9. Di situ dikatakan perjalanan dia menuju Damsyik itu dia mendapat penglihatan. Penglihatan apa? Yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia adalah penglihatan kosong, penglihatan bohong. Penglihatan bohong. Jadi dia hanya mengaku karena tujuan utamanya dia menghancurkan pengikut Yesus. Misi utamanya dia menghancurkan. Jadi bagaimana dia memasuki pengikut Yesus itu jika dia tidak berpura-pura? Dengan berpura-pura dia sudah mengikuti dan masuk ke dalam lingkungan pengikut Yesus, orang-orang Nazaret, orang-orang Nasrani. Jadi disinilah dia melancarkan misinya, menyesatkan pengikut Yesus, ya, orang-orang Nasrani ini, dan mengarahkan kepada penyembahan pagan yang menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan yang sudah di Yesus di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang berlaku menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ini jelas bahwa Yesus juga sudah mewanti-wanti akan adanya seorang penyamar, seorang penyamar yang memasuki pengikut Nasrani ini. Makanya diarahkan Nasrani ini dari menyembah Tuhan agama yang samawi, menyembah Tuhan yang satu, menjadi penyembah pagan yang menjadikan Yesus itu sembahan. Mereka perkuatlah dengan dalil-dalil, bahkan mengurangi perkataan daripada nabi-nabi, rasul-rasul lain, mengurangi dan menambahi perkataan Rasul Yohanes misalnya. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan perkataan Yohanes, itu saduran dari filsafat himne Plantonis. Jadi semuanya cocokologi untuk menegakkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal di semua pengakuan Yesus mengatakan, jika ada pengakuan dari diriku sendiri maka pengakuanku itu tidaklah benar. Yohanes 5:31. Mereka sering berdalih dengan Yohanes 18 itu, ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu kan pengakuan Yesus. Ya, yang selamat siang. Selamat. Ini Selamat siang, Mili. yang di bawah bantu tap-tap ya biar roomnya kuat. Selamat siang Melki Uki. Selamat siang. Ada yang mau ditanya, mau ditanggapi diskusi dua arah ya? Ya. Mau ditanya dulu atau bertanya dulu? Oke. Tapi tadi kan masih ngomong ya OGS API ya. Selesai ya. Aku atau aku yang bertanya? Noise. Sebentar ya. Sebelumnya saya garis bawahi ya, jangan ada hujatan, harus by data gitu. Bisa ikuti aturan. Izin abang ya turun dulu mau beli makan. Oh iya. Izin dulu ya. Assalamualaikum. Nitip dua ya. Saya standby di bawah aja. Ya, nitip ya. Oke, siap. Sip. Saya turun dulu ya, Kak Nora. Iya. Saya standby di bawah aja, nyimak. Iya. Oh, oke deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Melki. Oke. Gimana Mel? Saya jadi teringat Melki Sedek ini. Hei Buki, gimana? Buki? Malah di mute.
Nggak ada, saya bukan moderator jadi saya nggak nge-mute. Halo. Iya, cakaplah, Ya. cakaplah. Ya, Apa? bisa dengar suara saya. Oke. Ya. Tadi ya, Agoes ya, Api mengatakan bahwa Yesus sudah mewanti-wantikan itu, maksudnya kan saya juga baru masuk nih. Ini berbicara tentang atau mau merujuk kepada Paulus atau gimana? Kalau ingin mengatakan itu temanya itu Bre. Itu temanya Yesus bukan Tuhan kalau kamu mau. Ya, kembali ke tema aja Bang Melki. Baik ya. Nah, itu loh. Mau bahas Temanya Paulus itu. boleh juga. Ya, terserah. Nah, itu begini. Oke, kalau memang kan begini ya kan, tadi kan bilang diskusi dua arah. Berarti kita pakai kitab kita masing-masing ya, bisa ya. Jadi Boleh. kita bahas satu topik ini. Jadi abang-abang yang dari Muslim menjelaskan sesuai dengan kitab abang. Saya menjelaskan sesuai kitab saya. Jadi tidak dibawa ke kitab kayak saya tidak bawa ke kitab abang gitu, kecuali bertanya gitu loh, atau menanggapi gitu. Bisa ya? Gimana Bang? Coba Bang diulang. Maksudnya ini kan diskusi dua arah, ya, dua arah Kristen dan Islam. Jadi ketika saya berbicara tentang kitab saya, kita kan satu topik nih begini, terus saya jawab dengan data saya, dengan kitab saya. Abang boleh bertanya tentang kitab saya. Iya. Ketika abang Intinya dua arah, udah. Intinya Iya. dua arah gitu aja udah. Iya, iya. Ya, Ketika abang begini berbicara dulu Mel, begini dulu Mel. Kalau Anda tadi membawa data misalnya dari Bible Anda misalnya, ya. Tetapi kalau dari Bible Anda sendiri yang butuh konfrontasi, ya harus dong kita memakai Bible Anda, karena memang kalau kami ambil dari Al-Quran tidak akan nyambung, ya otomatis dari Bible Anda. Makanya kita beda Bible Anda jika Anda dari Bible Anda. Silakan. Ini loh, Bang Agoes, kenapa saya bilang begitu? Karena kan supaya kita bisa ini. Tapi kalau abang bawa ke kitab saya, pasti nggak nyambung gitu loh. Dan jangan dicocomologi gitu loh. Soalnya begini. Bukan soalnya Anda tidak akan mengimani Al-Quran. Justru Anda hanya Begini, Mel. bisa memahami daripada Bibil Anda sendiri. Begini, Karena Mel. itu adalah Mel, iman izin, Anda. Izin Bang Agus izin sedikit. Begini ya Mel, begini kalau namanya diskusi begini. Ketika nanti misalnya ini ditanya, Mel, di mana sih Yesus mengaku Tuhan? Kamu buka nih di Yohanes 13 nomor 13. Benar kau katakan aku guru dan Tuhan. Nah, tertulis di situ kata Tuhan. Nah, ketika kami mau menampik kamu, mau membantah narasi kamu, ini dari Al-Quran. Jelas kalau di Al-Quran memang Yesus ataupun Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, ini nanti yang nggak nyambung. Begini host, iya. Tapi masalahnya kalau saya mau lari ke Al-Quran, kalau berbicara Al-Quran Isa tentang Yesus pun berbeda. Gimana kita mau satukan? Ya enggak? Sekarang bukan tentang Isa perbedaan atau persamaan. Pertanyaan ini kan Yesus bukan Tuhan. Iya, host. Temanya. Iya. Ya, tunggu dulu Mel, sebentar biar saya jelaskan, biar enak kita diskusi nanti. Nah, ketika kamu menjelaskan di mana sih data Yesus mengaku dirinya tuh Tuhan, kamu buka di kitab ini, di surat ini, aku dan Bapa adalah satu, contoh ya kan. Terus dari pihak kami menjawab, bagaimana di Yohanes 17 nomor 3, di situ Yesus mengatakan jalan hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah dan aku adalah utusan. Nah, di situ terbantah, berarti Yesus bukan utusan. Nah, kalau kamu meminta bantahan dari Al-Quran, sudah fix Al-Quran gitu loh. Yang sekarang kita tanya, ini kan poin di dalam Bible kamu itu Yesus dituhankan, sementara menurut kami Yesus bukan Tuhan. Nah, ini maksudnya biar nyambung gitu loh, tapi pakai data. Iya, gimana? Biar kita langsung diskusi aja. Ini loh host ya. Kan saya tadi bilang,
kalau kalian bertanya tentang kitab kami, ya saya akan pakai kitab kami, pakai data-data kami gitu kan. Tetapi kalau kalian masukin dalam Al-Quran, memang kan tidak nyambung. Tapi apa dalam Al-Quran itu Bang Melki biar selesai, biar ini gitu sebentar. Saya tahu, saya potong Bang Melki. Tahu. Halo. Al-Quran mengimani kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, saya tahu. Gini, Bang Melki, biar nggak ngalur ngidul kemana-mana. Itu temanya Yesus bukan Tuhan. Kalau memang menurut Abang Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan dalilnya. Udah itu aja. Arah kan bisa saya tanya. Iya, lah kamu boleh bertanya. Selesaikan tema itu. Itu loh. Silakan tema itu loh. Silakan dipaparkan. Bukan Tuhan. Nah, silakan paparkan kalau memang menurutmu Yesus itu Tuhan, ya paparkan sekarang. Yesus itu Tuhan, ini loh buktinya, ini, silakan. Kalau saya menjawab dengan kitab saya, tapi setelah itu saya akan bertanya dalam Al-Quran juga, bisa nggak? Iya, narasikan dulu ketuhananmu itu, ya Allah, terus sekali. Oke. Ngantuk saya. Oke, Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam kitab Yohanes 1, ini saya ambil dari Yohanes 1 dulu ya. Di situ pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan sebentar saya baca aja ya, biar nanti setelah itu saya baca. Iya. Pada mula-mulanya ia adalah firman bersama-sama Allah, itu kan? Iya. Ya, lanjut. Dan firman itu menjadi manusia. Ya, sudah jelas ya. Jadi Allah itu adalah hakikatnya roh, atau satu hakikatnya Dan roh. manusia itu siapa? Dan manusia itu apa? Yaitu Yesus. Iya, Kamu juga bukan. Firman Allah menjadi manusia. Iya, Yesus itu apa? Gitu. Logosnya. Jadi apa situ dia? Dia menjadi daging. Satu-satu ya. Saya sapa dulu ya. Sebentar Bang Melk sebentar. Selamat siang Bunda Riris. Selamat siang semuanya. Iya, siang. Bunda Riris. Sehat. Alhamdulillah. Ya Bunda, nanti kalau mau nambah nggak apa-apa Bunda. Di sini diskusi santun ya, nggak ada hujatan ya. Oke, lanjut. Iya, silakan Bang Melk. Itu satu ya, tentang Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, itu intinya. Nah, terus ayat-ayat yang lain. Kalau yang tadi, kalau di dalam Yohanes 17 ayat 3 kan kalian mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Ya, kami mengakui utusan, tapi utusan dalam hal apa? Bukan cuma sekedar nabi, tetapi utusan firman Allah yang mengutus firman-Nya sendiri, yaitu menjadi Yesus gitu loh. Nah, itu yang kedua. Terus ketika di mana Yesus mengatakan dia Tuhan Allahmu, ketika di dalam pencobaan di padang gurun, di dalam Matius 4 ayat 7, ketika iblis mencobai Yesus, dia mengatakan, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Kalau di sini seandainya kalau iblis yang mencobai Allah, yang tentunya Allah yang mengatakan seperti itu, atau Tuhan Allah yang sendiri berbicara, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Nah, terus ada ayat yang lain juga mengatakan kalau di dalam Yohanes juga ya, di dalam Yohanes juga mengatakan, Yohanes 8 ayat 24, ketika Yesus berbicara dengan orang Yahudi pun menolak dia, melempari dia dengan batu. Dia mengatakan, "Engkau akan mati di dalam dalam dosamu, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia." Kata dia ini huruf besar, yaitu kepada Bapa atau kepada Allah itu sendiri. Nah, terus kemudian pertanyaannya juga, kenapa Yesus tidak ada dalam Perjanjian Lama? Ya, memang secara terang-terang tidak ada, tapi tersiratnya ada. Banyak sekali di dalam Perjanjian Lama juga menyangkut juga nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Ya, bahkan juga Yesus juga pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham telah ada, begitu. Jadi silakan. Oke, siapa yang menanggapi? Baik, siapa nih yang mau menanggapi nih? Boleh aku tanggapin? Silakan Bang Teguh. Silakan Teguh. Tinggal ditambahin aja ya.
Jadi tadi Bang Melki kan ngutip tuh Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1:14-nya firman itu telah menjadi manusia, artinya Allah yang sudah menjadi manusia kan. Kayak saya tanya dulu nih, Bang Melki ini Trinitas atau Oneness? Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. Pahamnya itu Trinitas atau Oneness? Kalau saya dua-duanya saya percaya, karena ketika Yesus mengabarkan dia sebagai Bapa, yaitu Allah, karena itu kan Bapa, kalau orang Israel itu memanggil Tuhan Bapa gitu, dan juga Allah, jadi dua semua gitu loh. Berarti Yesus ini Allah ya. Kita sekarang bahasnya itu satu-satu ayat dulu, karena tadi kan abang banyak mengutip ayat tuh. Iya. Makanya kita bahas satu-satu dulu. Jadi Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, kan begitu? Allah itu adalah firman, betul kan? Iya. Nah, firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia, betul? Iya. Menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Iya. Coba dibacakan ayat Yohanes 1:14 sampai selesai, Bang. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 14 sampai selesai. Ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berikan kemuliaan di situ siapa, Bang? Kemuliaan yaitu Allah gitu kan. Ya, Allah memberikan kemuliaan kepada Allah. Firman-Nya dia memberikan firman-Nya dengan kemuliaannya gitu loh. Firman itu siapa, Bang? Firman itu Allah itu sendiri. Allah memberikan kemuliaan kepada Allah. Berarti ada dua Allah. Gini loh. Coba. Gini, kalau Allah, dulu. kalau kita berbicara tentang Allah, kita bahas Allah dulu. Allah itu yang seperti apa? Memang Allah tidak bisa dilihat. Dia adalah hakikatnya, dia adalah roh gitu. Ketika dia berbicara tentang, yaitu firman, ya, atau logos, ya. Jadi logos itu dia memberikan kemuliaan kepada logosnya itu, yaitu menjadi manusia gitu loh. Logosnya ini siapa? Makanya yaitu tadi kan apa kutip Yohanes 1 ayat 1, Bang. Iya, logos itu yaitu firman Allah itu sendiri gitu loh. Firman Allah adalah Allah, betul? Ya. Allah itu adalah Bapa, betul? Ya. Betul. Firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Berarti Allah ini anak Bapa. Gini loh, Allah. Bagaimana? Jadi anak Allah itu digambarkan sebagai logos, yaitu Yesus. Yesus itu Allah bukan? Iya, Allah. Tapi ini memberikan kemuliaan Allah. Yang memberikan kemuliaan siapa? Ya, Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada Allah, berarti ada dua Allah. Kepada yang satu Allah sudah logosnya menjadi manusia. Dengarkan sebentar. Bang, yang satu kepada Allah sudah menjadi logosnya. manusia. Yang satu lagi Allah memberikan kemuliaan. Kepada logosnya, kepada anaknya sebagai tunggal. Anaknya ini siapa, Bang? Yohanes 1 ayat 1. Karena kamu ngutip Yohanes 1 ayat 1, makanya saya ngikutin. Iya. Kalau memang benar pernyataan itu. 1 ayat 1, firman itu telah menjadi firman adalah Allah. Allah adalah firman, betul? Ini, menurut Abang, Allah itu siapa? Ayo. Loh, jangan menurut saya, ini kan kamu sedang menjelaskan keimananmu. Kamu ngutip gini, Yohanes 1 ayat 1. Firman. Ya, gini loh. Kalau Abang mau tahu itu Allah itu siapa dulu gitu loh. Tahu nggak Allah kalau itu apa? Kamu tanya sama saya, Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya, oke. Dia apa? Ketika dia berfirman disebut apa? Dia berfirman, dia berkata-kata, dia berfirman. Kamu nanya ke pemahaman saya sebagai muslim kan? Logosnya bukan. Logos itu, Bang, perkataan atau firman. Itulah namanya logos. Perkataan. Ya, perkataan. Ya. Perkataan siapa? Perkataan siapa? Tuhan. Perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan kan. Jadi perkataan Tuhan manusia. Berarti yaitu bukan Yesus Tuhan atau yang sebagai menjadi anak manusia. Tuhan. Dengarkan. Kalau perkataan Tuhan yang menjadi manusia, berarti bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi manusia ini hasil dari perkataannya. Makanya saya tanya,
ini firman ada Tuhan Saya bukan? tanya, firman itu. Sekarang saya tanya, firman itu dari mana? Dari siapa? Firman Siapa yang itu berfirman? dari Tuhan, dari Allah. Firman itu Allah yang berfirman. Perkataan Allah. Jadi perkataan Allah itu atau perkataan Allah itu menjadi manusia loh Bang, gitu loh. Kalau perkataan Allah menjadi manusia, maka manusia ini adalah ciptaan Allah. Sekarang gini, bukan Allah. sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran itu perkataan siapa? Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Tetapi kami tidak menyembah Al-Quran, karena Al-Quran bukan Allah. Iya, betul. Tetapi firman Allah itu dia menjadi. Ya? Nah, kalau firman Gitu loh. Allah sudah menjadikan, Bang, dengarkan. Kalau abang bilang firman Allah telah menjadi manusia yaitu Yesus, berarti kedudukan Yesus dengan kedudukan Al-Quran itu sama. Sama-sama firman Allah. Kalau abang memaksakan itu. Tetapi dia bukan Tuhan. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran bukan Tuhan. Itu menurut kalian. Dia memang benar-benar Tuhan. Makanya kalau abang nggak mau menurut saya, abang jawab menurut abang. Ini saya tanya menurut abang. Firman ini Tuhan bukan? Firman itu menjadi manusia, firman Allah gitu loh Bang. Ya, sekarang saya tanya nih kepada aku. Sekarang saya tanya, ketika Al-Quran tentang Yesus, apakah Al-Quran itu bisa membuktikan bahwa benar-benar di Al-Quran itu bahwa ada itu Yesus itu ada nggak? Nggak ada Yesus di Al-Quran Bang. Oke, kenapa dibantah? Dibantah. Berarti di Isa itu siapa? Kan kalian kan menyamakan Yesus. Rasulullah, Nabi kami, Nabiullah, utusan Allah, Rasulullah kepada Bani Israel. Nah, ya. Terus? Tapi kenapa kalian membahas ketika Isa ada penyaliban? Sekarang Yesus juga ada penyaliban. Kenapa itu makan? Fokus ke firman itu dulu, Bre. Jangan lari-lari ke gimana? dulu. Ya. Ini selesai jangan lari dulu. Lompat-lompat. Iya. Fokus ke itu dulu, Yohanes. Tadi sudah saya jelaskan Yohanes 1 ayat 1. Firman Allah, ya pada mulanya firman Allah, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firmannya itu atau logosnya itu perkataan Allah. Ya, dan perkataan Allah itu menjadi manusia. Dengarkan satu-satu Bang, selesaikan Bang. Sebentar Bang. Digambarkan firman anak yang tunggal. Masih halo. Yohanes itu loh Bang. Gini. Kan ini abang kutip ini, oke? Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman, betul? Ya. Coba. Ya, firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Oke, kita lanjut ke Yohanes 1:14 ya. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia. Yang jadi manusia ini Allah, bukan? Firman Allah. Firman Allah ini Allah bukan? Firman Allah ini Allah bukan? Hah? Ya, Allah. Firman Allah. Allah. Ya sudah. Firman Allah ini kan Allah. Berarti Allah yang menjadi manusia. Ya. Allah yang menjadi manusia ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Itu kemuliaannya di dalam sebagai anak. Maksudnya kayak gini Bang. Kalau yang memberikan kemuliaan kepada Allah yang menjadi. Dengar sebentar. Pertanyaan saya. Kan kemuliaan kepada Allah yang dengarkan dulu poinnya kepada logosnya yang memberikan kemuliaan yang memberikan kemuliaan kepada Allah yang sudah menjadi manusia ini siapa Bang? Ya Allah lah. Allah berarti Allah memberikan kemuliaan kepada Allah. Karena Allah itu berfirman kepada firman-Nya itu sendiri, yaitu kepada anak tunggal itu sendiri. Karena dia sendirilah gitu loh. Gini. Jadi di mana yang salahnya? Firman ini kan Allah. Sabar dulu. Firman ini kan Allah ya. Ya betul ya. Betul nggak? Firman ini Allah ya. Artinya yang menjadi manusia ini adalah Allah yang menjadi manusia. Nah Allah yang menjadi manusia ini diberikan kemuliaan oleh Allah lagi. Artinya ada dua Allah, satu sudah menjadi manusia, satu lagi kemuliaan. Nah, coba jelaskan dulu, makanya kamu jelaskan. Kalau memang kamu mengutip Yohanes 1 ayat 1 itu mau tentang ketuhanan. Sekarang gini ya lah.
Jadi yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman Allah ketika dia berikan kemuliaannya kepada firman dan sebagai anak tunggal Allah, jadi dia digambarkan sebagai tunggal Bapa gitu loh. Itu Allah itu sendiri gitu loh Bang, dengan karunia. Jadi tidak perlu dipermasalahkan di situ. Bukan dan tidak situ perlu jelas dipermasalahkan, Bang. Bahkan Abang kalau yang kutip tadi Yohanes 1, dengar. Sebentar. Kalau abang kutip Yohanes 1 ayat 1 ya, itu jadi blunder kalau kita lanjutkan di Yohanes 1. Itu pemahaman kalian Kenapa beda blunder? dengan kami. Justru pemahamanmu saya Beda tanya dengan kami ini. dong. Yang coba saya tanya pelan-pelan. Yang memberikan kemuliaan ini siapa? Ya dia sendiri, Allah Bapa sendiri. Karena Allah. Dengar. Sisi. Jangan sebentar. Yang memberikan kemuliaan adalah Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada anak tunggalnya, yaitu kepada firman-Nya sendiri, Logos. Firman-Nya ini siapa? Ya Allah. Allah. Berarti Allah memberikan kemuliaan kepada Allah. Gini loh, firman yaitu Logos, perkataan Allah. Perkataan Allah bukan? Ketika dia menjadi manusia, yaitu Yesus sebagai anak tunggal, Bapa digambarkan. Yang jadi manusia Bang, Yesus ini siapa? Bang, yang jadi manusia Yesus ini siapa? Ya firman Allah itu sendiri. Ya firman Allah ini menurut abang Allah kan? Ya. Ya, berarti firman Allah yang menjadi manusia Yesus ini adalah Allah. Berarti Allah memberikan kemuliaan kepada Allah. Ya. Oh, berarti ada dua Allah. Satu. Bro, satu Allah yang memberikan. Ya kalau dengar. Kalau satu Allah yang jadi manusia ini Allah, yang memberikan kemuliaan Allah. Yang mana yang Allah yang benar? Kalian tidak paham. Allah memberikan kemuliaannya itu kepada Logosnya sendiri ya, atau kepada firman sendiri. Tahu nggak kemuliaan itu apa sih? Kemuliaan apa dulu? Coba yang abang tahu. Bukan masalah sekarang, bukan masalah kemuliaan, Pak. Abang yang memberikan dengarkan dulu. Sekarang bukan yang kita permasalahkan, bukan kemuliaannya, tapi siapakah yang memberikan kemuliaan itu? Yang memberikan siapa? Kan saya sudah bilang, Yang memberikan kemuliaan adalah Allah. Sementara firman itu adalah Allah. Artinya firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, diberikan kemuliaan oleh Allah lagi. Artinya satu memberikan kemuliaan, satu lagi menjadi manusia. Jadi, kalian tidak paham di situ. Karena dia memberikan kemuliaan. Gini. Sebentar dulu Teku Dek. Sebentar. Biar jangan saya di sini dari tadi menyimak pas saya sudah ngantuk, ini bangkit lagi mata saya terbuka nih. Wodrek udah saya minum satu papan. Ini benar. Begini Mel, oke. Kita terima ya. Ketika firman yang sudah menjadi manusia, firman itu kan kepunyaan dari Allah. Nah, Bang Rewel di mute dulu. Nah, sekarang firman yang sudah menjadi manusia itu sudah ada di bumi, sudah dilahirkan oleh Bunda Maria, benar tidak? Ya, terus? Nah, Allah ini masih ada apa enggak? Tetap ada. Oh, tetap. Berarti yang firman yang menjadi manusia yang sudah dilahirkan Bunda Maria ini statusnya manusia atau Allah? Sekarang begini, kalau kalian enggak, biar jangan ribet deh. Saya sudah oleskan flashcard ini ke kepala saya nih. Sekarang gini, dengar dulu, biar jangan dulu nanti kamu lanjut sama si Teku lagi. Bisa terlalu banyak bicara di sini nanti kena banet. Firman yang sudah dilahirkan, yang menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia ini sudah dilahirkan oleh Bunda Maria. Sekarang udah di bumi nih. Kamu katakan tadi Allah itu tetap ada. Tetap masih ada di atas sana. Nah, pertanyaan saya, yang sudah dilahirkan ini masih Allah atau tidak? Karena dia bilang sudah menjadi manusia. Ini masih Allah apa tidak? Itu aja. Terangkan dulu. Iya tidak? Kalian mau pisahkan biar jangan bingung kita. Kalian mau pisahkan Yesus dengan Allah atau tidak? Saya tanya. Bukan mau dipisahkan, karena yang dilahirkan ini kan manusia. Firman itu telah menjadi manusia, berarti konteksnya di sini dia manusia. Nah, Allahnya masih ada atau tidak di manusia ini? Gitu loh. Mau memisahkan Allah dengan Yesus, gitu ya? Ketika berarti kalau ada di bumi, tanya Allah di mana? Allah ada di mana?
Sama hal dengan saya bertanya. Ya, Allah. Ketika Allah SWT Loh. yang ada di maksudnya Jangan dulu lari. berarti Karena kami tunggu dulu sebentar. Kamu mau diskusi enak apa enggak? Saya hanya menengahin. Kamu jangan lari ke Allah. Di dalam Al-Quran Allah tidak menjadi ciptaan, tidak menjadi manusia, nggak ada itu. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika ini tunggu dulu, biar enak lah dulu. Kau udah besar kan, udah dewasa kau kan. Janganlah kayak anak-anak gitu loh. Pas ditanya itu dijawab, biar enak dulu diskusinya. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria ini kan sudah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman yang sudah menjadi manusia ini, apakah masih ada kealahannya atau tidak? Itu aja biar tidak ribet gitu loh. Ada, tidak gitu. Terus masalahnya saya gimana? bertanya, jangan terus. Masih ada apa tidak? Masalahnya kalau ada, masalahnya apa? Berarti masih ada atau tidak? Berarti kalau Tuhan ada di sini, nggak ada lagi Tuhan ada di mana-mana gitu. Begitu nantinya logikanya. Bukan, dia masih ada atau tidak? Biar ditunjukkan mana kealahannya. Di dalam Yesus ada. Karena Allah itu adalah roh. Ketika di dalam bumi diam itu dulu. Berarti di dalam Yesus masih ada kealahannya. Berarti Yesus ini Allah atau manusia? Allah. Allah bukan manusia. Ketika di dalam dunia dia sebagai manusia karena di dunia. Kealahan dia di mana? Ya ada di dalam diri Yesus. Ada di dalam diri Yesus. Berarti Allah di atas masih ada juga di surga. Roh. Terus yang di surga masih ada atau tidak? Sekarang saya tanya. Yang di surga masih ada atau tidak? Kita main logika. Saya main logika. Ketika Allah menjadi manusia, itu kan ada di manusianya itu sudah menjadi manusianya udah lahir nih. Nah, itu kamu bilang ada kealahannya juga. Berarti Yesus Allah atau manusia? Allah. Nah, yang di surga itu siapa? Jadi kalau harus tahu, kita kan tahu Allah itu maha kuasa, ya. Saya tidak tanya maha kuasanya, yang di surga ini siapa? Dalam Alkitab juga Allah ada di mana-mana. Ya, berarti Yesus ini ada Allahnya juga, kata kamu Allah. Ya. Berarti berapa Allah kamu? Ya satu lah. Siapa yang di surga apa yang jadi manusia? Ya. Yesus ada di mana? Jadi gini loh, Allah itu berkuasa, Allah itu maha kuasa. Jadi ketika kita berbicara dia ada contoh ya, ini dia ada di Indonesia ya, pastinya dia juga ada di mana di surga pun ada karena dia maha kuasa. Gitu loh. Saya tidak tanya Allah yang dilahirkan di kota Yerusalem ini, kan kamu bilang Yesus itu Allah, berarti Allah kamu dilahirkan. Ya. Betul tidak? Ya. Nah, Allah kamu dilahirkan di kota Yerusalem. Ya. Nah, Allah yang di surga masih ada kan? Standby dia di atas. Menurut kalian Allah itu seperti apa dulu? Coba, saya pengen tahu. Kalau menurut kami Allah kami itu tidak ada dilahirkan, tidak perlu menumpang karena kata kamu tadi menjelaskan Allah itu maha kuasa. Kalau ketika sudah dilahirkan dia tidak kuasa lagi, buktinya dia menumpang. Berarti Allahnya cuma diam-diam aja di atas gitu loh. Oh dia tidak perlu bukan di atas, dia di mana saja. Nah sekarang pertanyaan saya, Allah kamu dilahirkan. Sekarang saya tanya lah kamu dilahirkan. Sekarang saya tanya balik kan. Kamu jawab. Udah kamu luar pertanyaan. Astagfirullah. Ditanya apa sama kita orang? Kalau kamu dengar dulu, inilah kalau kamu membuat Tuhan kamu dilahirkan. Kamu tadi menerangkan sama saya bahwa Allah itu maha kuasa. Apalagi kuasanya ketika dia menumpang rahim? Apalagi kuasanya? Di mana kuasanya kalau dia berada dalam perut Maria? Aduh, dia menciptakan Maria, dia memberi Maria hidup, tetapi dia masuk ke dalam Maria. Aduh. Sebentar Bang Aku sedikit. Saya tanya. Jangan kamu bertanya. Kamu bertanya kepada kami, Al-Quran kami cuman di dalam Al-Quran Allah kami tidak perlu menjadi manusia. Allah kami tidak dilahirkan loh. Tapi beda dengan kamu nih. Siapa relawan tolong di mute dulu. Di dalam Bible kamu katakan bahwa Allah kamu dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah pertanyaan saya nanti Allah kamu ketika dilahirkan berarti dia menetek dong. Berarti Allah menetek.
Allah tak Orang kencing. Terus masalahnya di mana? Salahnya di mana? Saya tanya. Ya bermasalah lah. Berarti dia tidak kuasa lagi. Dia tidak maha kuasa lagi, Mel. Tidak seperti itu. Dia tidak maha kuasa lagi, Mel. Kalau dia maha kuasa, dia tidak perlu menumpang rahim. Sekarang saya tanya sama kau, apakah Pak Presiden bisa mencuci WC umum? Ya bisa lah, bisa. Kalau dia mau merendahkan diri, bisa lah. Oh, ini udah tidak iya lagi nih. Berarti kalau presiden iya lagi. Itu berarti dia tidak ada apa, dia bukan presiden lagi, gitu. Kalian merendahkan sekali dia. Ini Bang Melki. Bapak Presiden bisa dia mencuci WC, bisa dia, tapi apakah dia mau? Pertanyaannya. Ya tergantung dari dia, karena sama tergantung dari dia. Saya tanya, Bang, apakah Pak Presiden mau dia mencuci WC? Ya tentu dia nggak mau lah, dia presiden. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu ya Bang Melki, Tuhan itu tentu saja yang namanya Tuhan, dia maha berkehendak, dia bisa menjadi apa saja, tetapi apakah dia mau menjadi ciptaannya? Kan itu pertanyaannya. Terus kalau dia mau seperti itu, apa gunanya Tuhan menjadi ciptaan sementara dia maha kuasa? Dengar sebentar. Masalahnya di mana? Masalahnya apa ketika Tuhan menjadi manusia? Masalahnya apa? Masalahnya kamu itu membatasi. Dengarkan dulu. Masalahnya itu kamu membatasi Tuhan untuk menjadi manusia. Tuhan itu kalian mengklaim bahwa Tuhan itu maha tidak terbatas. Ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, kalian memaksakan Tuhan menjadi manusia, itu udah terbatas ruang dan waktu. Namanya dengar. Nanti kau tanggapin ya. Yang namanya Tuhan itu sudah maha segala-galanya. Yang pertama, dia maha melihat, maka dia tidak perlu datang untuk melihat. Dia maha mendengar, dia tidak perlu turun ke dunia untuk mendengar. Dia maha mengetahui, dia tidak perlu turun ke dunia untuk mengetahui segala sesuatu. Dia maha segalanya. Terus ngapain dia harus jadi manusia? Kan itu poinnya. Intinya jangan memaksakan manusia menjadi Tuhan, itu aja, Melki. Siapa yang memaksakan manusia menjadi Tuhan? Kalian mau mengalihkan sekarang Tuhan itu Bang menjadi manusia, Bang, kayak kita ini bisa berak. Saya tanya siapa yang memaksakan, gitu loh. Justru kalian yang memaksakan Tuhan harus menjadi manusia. Sementara Tuhan itu Yesus lahir atas kehendak siapa? Atas Kau dilahirkan atas kehendak siapa? Terus? Tuhan. Terus ibu bapakmu tuh memilih. Bisa nggak ibu bapakmu memilih bilang begini, Tuhan, saya tidak mau lahirkan anak laki-laki, perempuan aja. Tiba-tiba yang dibrojolkan kau. Tuhan Yesus. Ya, sekarang gini. Kamilah kita sebagai manusia lahir, ya, kehendak Tuhan. Tetapi kami lahir bukan atas hubungan darah. Kita kan lahir. Saya tidak nanya itu. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Manusia yang mengambil manusia yang mengambil rupa Allah. Ini ketika firman yang menjadi manusia ini, kenapa harus laki-laki? Kenapa nggak perempuan? Nah, kok bertanya begitu? Kenapa harus laki-laki? Berarti Tuhan kamu laki-laki nih. Itu dalam gambaran sebagai manusia. Kenapa? Ya, manusia kan berjenis kelamin. Manusia berjenis kelamin.
Kenapa Ya. nggak mengambil rupa menjadi perempuan? Ya, terus masalahnya di mana, host? Kenapa Masalah- Tuhan itu harus laki-laki? Apa Karena- gunanya Tuhan ini harus laki-laki? Nah, sekarang saya logika nih, host. Ketika saya melakukan segala sesuatu, itu kehendak saya. Kan saya bertanya harus gitu. Apa begitu? Loh, kalau ada Tuhan laki-laki harus ada dong Tuhan perempuan. Berarti Allah kamu nggak adil di sini. Tuhan kamu, Bapak kamu. Menurut kalian. Oh, tidak adil lah. Masa dia menciptakan, tapi dia bilang gini. Nah, kita harus menciptakan manusia berpasang-pasangan biar menjadi satu daging untuk beranak cucu. Cuman itu nggak sesuai dong dengan Bible kamu. Sekarang saya akan tanya nih, boleh nggak saya tanya? Oh, bertanya terus kau. Pertanyaan kami aja nggak kau jawab. Kalian? Gini Melki, Kalian tidak bisa bedanya saya sama Yesus apa? Yesus dan saya. Iya, mana tuh? Saya dan Yesus beda sama atau beda? Beda lah. Kenapa? Saya manusia, Yesus manusia. Tapi Yesus dari roh. Dari roh gimana? Saya juga dari Yesus roh. punya latu-latu, saya punya latu-latu. Nah, itu aja. Itu dalam perbedaan aja kalian menyamakan. Nah, ini kalian yang menyamakan gitu. Kenapa? Kamu sama Yesus Memang sama sama. beda? Emang sama-sama manusia kan? Yesus manusia, tapi juga manusia. Jadi bedanya. Emangnya lato-lato Yesus dengan lato-latonya si Teku beda ya? Sekarang Emang kau udah lihat? Sekarang saya tanya, Sama-sama udah disunat ini. Tunggu dulu Mel. Lato-latonya Yesus dengan Teku beda. Sekarang saya tanya nih. Enggak, jawab dulu. Yesus punya hidung, lubangnya 2. Mulut, bedanya palingan hidung mancung atau pesek kan begitu. Bedanya rambut gondrong atau pendek, kulit putih atau apa. Yang membedakan Yesus itu dengan saya atau yang lain itu hanya dari mukjizatnya. Allah memberikan kuasa mukjizat kepada Yesus ataupun Nabi Isa untuk menyatakan kemuliaan Bapaknya seperti di dalam Bible kau. Ini loh, saya diutus loh. Inilah bahwa Tuhan itu ada. Karena apa? Karena pada waktu itu bangsa Israel tegar tengkuk. Mereka itu ngotot bahwa Tuhan itu harus ada. Karena kepada Nabi Musa, kepada Musa pun dia meminta, tunjukkanlah kepada kami Allah itu seperti apa. Sama dengan kalian ya mau memaksakan Tuhan apa lagi? Kami kau itu seperti bangsa Israel tegar tengkuk memaksa Tuhan itu harus ada, harus nampak, dodol seperti kalian. Pertanyaannya kan simpel, izin Bunda, kan pertanyaannya simpel Melki. Kamu sama Yesus, saya dan Yesus itu sama manusia enggak? Sama manusia, tapi Yesus ya lahir. udah clear kan, berarti dia manusia. Yesus lahir dengan kita itu sama atau enggak? Ya udah. Ya. Sama. Yesus dilahirkan loh sama perempuan dari lubang itu. Iya. Al-Quran pun mengatakan Yesus dari roh. Ya. Yesus dilahirkan dari satu lubang itu. Sekarang ku tanya Teku, Mama kau waktu melahirkan kau sesar atau tidak? Normal. Normal kan Teku? Nah, normal. Bedanya kalau kau tanya waktu cara lahirnya, kalau anak saya dengan Yesus beda. Anak saya semua dioperasi, bukan dari lubang gitu loh. Bukan hubungan laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu baru benar. Nah, sekarang kalau kau tanya, kalau kau tanya begini, Mel, kau tanya begini. Tunggu dulu. Sebentar dulu, kalau kau bilang dari roh, sekarang ku tanya, waktu Yesus lahir dari roh, emang roh melahirkan ya? Itu kan cuma muncul. Oke, waktu Yesus mati di kayu salib, rohnya kemana? Ya tetap ada. Di mana? Dia nggak berkuasa. Iya, waktu Yesus mati di kayu salib, rohnya kemana? Ingat ya, ketika Yesus berdiam ataupun tidak berbuat waktu Yesus mati, rohnya kemana? Bani kuculuk. Tapi kemana rohnya? Tidak bisa berkuasa, bukan berarti dia nggak berkuasa. Waktu Yesus mati, rohnya kemana? Saya tanya rohnya kemana? Kalian itu yang merendahkan Yesus, kalian merendahkan kita. Bilanglah daripada nanti keluar makian saya kepada bodat ini. Memang bodat kau, dodol kau tuh. Bani kuculuk kau, tak kemana otak kau, udah nyungsap kau di septic tank kau.
Geram aku. Udah. Tenang. Santai. Astagfirullah. Udah aku isi dalam satu tank itu. Saya mau nanya tuh kelebihan Yesus itu apa? Gitu. Aduh, ya ampun. Bisa dituhankan? Aku nggak mau bedaknya Kok dibuang? Nora itu. Kok dibuang dia? Ya gak ada mainan lagi. Jangan dibuang Iya. dulu, Bunda. Jangan dibuang dulu, Bang. Iya. Kita main di bawah itu butuh hiburan. Kita buang ke laut. Ya ampun. Allah, Aduh. kami lelah dan semua kami berkoten. Bedaknya Bunda Nora itu kehapus karena keringat ya. Oh.